Ya, selanjutnya pemirsa, polisi berhasil menangkap 2 tersangka perorangan baru terkait kasus gagal ginjal akut anak yang sempat melanda tanah air. Total 4 tersangka perorangan dan 5 tersangka korporasi telah ditetapkan polisi ditahan. Jajaran Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Bareskrim Polri mengungkap perkembangan baru kasus gagal ginjal akut yang sempat melanda tanah air dan merenggut nyawa puluhan anak Indonesia. Polisi mengungkap telah menangkap 2 tersangka perorangan yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kedua tersangka ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan penangkapan ini, total 4 tersangka perorangan dan 5 tersangka korporasi telah ditetapkan dan diamankan. Polisi juga mengungkap barang bukti cairan kimia, cairan etilen glikol yang melampaui ambang batas, alat pengoplos, dokumen, serta surat jalan pengiriman bahan kimia. Polisi masih terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Hingga saat ini polisi telah menetapkan sejumlah tersangka baik perorangan maupun korporasi terkait kasus gagal ginjal akut anak di Indonesia. Para tersangka meliputi 4 orang tersangka perorangan yang bertugas sebagai pengoplos, serta 5 tersangka korporasi yang terlibat mulai dari pengadaan bahan hingga pemasaran obat yang tercemar dan memicu kasus gagal ginjal akut pada anak serta merenggut puluhan nyawa anak di Indonesia. Tersangka ini ada 5 korporasi. Kenapa ada 5 korporasi? Karena hasil investigasi kita mengarahkan kepada korporasi yang diduga kuat, ya, melakukan pelanggaran yang tadi disampaikan. Kemudian penyidik juga menetapkan 4 tersangka, ya, baik perorangan, ya, yang tadi juga kaitannya dengan korporasi juga, ya. Kemudian sudah dilakukan penahanan. Walaupun rekan-rekan juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa 2 sebelumnya dinyatakan DPO dan 1 minggu yang